Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kesempatan video kali ini sebenarnya sih ini bisa dibilang video lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Dimana kemarin saya sudah upload video unboxing Starlink ya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi ya kepada teman-teman tentang pengalaman saya menggunakan si Starlink ini teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana untuk speed testnya dan bagaimana saya merakitnya ya teman-teman. Sebenarnya ini udah gak saya pakai ya sekarang. Ini router bawaan gak saya pakai teman-teman. Jadi sekarang saya pakai adaptor PoE ya dari Yoseng. Oke, ini untuk Starlinknya saya install seperti ini aja ya. Jadi ini kebetulan di atap rumah saya udah ada tiang dari sebelumnya, nih bekas saya pasang router ya. Jadi saya manfaatin buat pasang Starlink teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan ini cuacanya mendung berawan, jadi berawan cuma gak awan yang hitam-hitam banget gitu teman-teman, tapi full awan di atas langit. Ini untuk instalasi kabelnya dari Starlink tadi ya, masuk ke PoE nya teman-teman. Ini PoE Yoseng nya ya. Ini PoE Yoseng, dari PoE Yoseng nya kita bypass ke router. Ini masuk ke router Mikrotik. Tapi nanti di awal kita tes dulu bypass ya teman-teman. Jadi dari Yoseng langsung ke access point gitu teman-teman. Nah, ini untuk jalur DC-nya ya. Saya pakai adapter, bukan adapter sih. Saya pakai step up DC to DC ya. Jadi saya pakai step up DC to DC ya, teman-teman bisa coba cari yang bentuknya sama seperti ini ya. Cari aja step up di market. Ini untuk inputnya saya pakai baterai 12 volt ya. Jadi kalau mati listrik dia tetap nyala untuk sementara ya. Saya pakai LiPo 4 di situ teman-teman. Itu kapasitasnya sekitar 20 amperan, cuman karena udah lama ya saya pakai, udah kembung-kembung juga, jadi performanya udah agak turun ya. Mungkin sekitar 15 ampere atau ya sekitaran segitulah. Oke, ini untuk instalasi kabelnya ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya bypass ya untuk kabelnya. Ini dari Starlinknya masuk ke access point langsung ya. Dan dari access point kita ambil outnya masuk ke Mikrotik teman-teman, seperti itu. Karena ini kondisi lagi ada yang pakai ya tetangga saya. Jadi ini sistemnya saya patungan ya teman-teman sama tetangga saya. Saya manage pakai Mikrotik gitu teman, biar rata gitu speednya. Oke, langsung aja kita speed test ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Oke, ini saya pakai dari Ookla ya untuk speed testnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Di sini saya dapat untuk downloadnya di 200-an ya, 200 lebih teman-teman. Dan untuk uploadnya ada di kisaran 40-an teman-teman. Di sini saya bikin di sini saya coba speed testnya beberapa kali ya teman-teman untuk memastikan stabilnya di berapa gitu. Ini saya coba 3 kali kalau tidak salah teman-teman di sini ya. Saya pengen tahu stabilnya di berapa gitu. Oke, ini untuk yang kedua kalinya ya saya coba speed test masih di topologi yang sama. Jadi dari Starlink masuk ke access point, dan dari access point kita masukin ke Mikrotik teman-teman. Hasilnya seperti ini ya, cukup stabil teman-teman di 200 Mbps ya lebih. Dan jujur saya cukup puas ya pakai Starlink ini teman-teman. Oke, di percobaan kedua masih stabil 200 Mbps ya. Sekarang kita masuk ke percobaan ketiga.
Nah ini untuk percobaan ketiga, tadi sempat agak ngedown dikit ya, tapi langsung naik lagi teman-teman, dan masih tetap stabil di 200 Mbps-an. Oke, ini untuk uploadnya sekarang agak turun ya, ada di 30-an Mbps. Ini juga cukup bagus, tadi sempat di 25-an ya. Intinya ya 25 sampai 30 lah. Nah, ini kita coba speed test di aplikasi Starlink-nya langsung ya. Kita coba speed test di aplikasi Starlink-nya langsung teman-teman. Dan hasilnya pingnya bengkak di sini ya teman-teman. Ini pingnya bengkak teman-teman. Ini sampai 59 ms, tapi masih oke lah buat main-main game-game. Ini masih hijau ya, segini. Oke, ini sama ya untuk speed downloadnya. Di sini juga saya bikin percobaan beberapa kali ya, untuk tahu hasil stabilnya di berapa teman-teman. Ini masuk ke percobaan kedua, masih sama ya. Oh, sekarang turun sih sebenarnya, dari drastis sih turunnya. Ini lumayan turunnya besar, tapi uploadnya yang ini lumayan tinggi. Oke, sekarang kita ganti topologinya ya teman-teman. Jadi di sini saya rubah untuk topologinya dari Starlink, kita masukin ke router MikroTik ya, dan out dari MikroTik kita masukin ke access point seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba hasilnya bagaimana ya. Seperti ini untuk instalasinya. Ini pengkabelan, aduh belum saya rapihin ya, jadi maaf teman-teman. Sebenarnya banyak faktor nih yang bikin speednya yang mungkin turun ya. Pertama, kabelnya yang saya pakai ini kabel murahan ya teman-teman, kabel bikinan. Kalau pakai yang Cat 6 teman saya bisa tembus 300 Mbps ya teman-teman, bahkan lebih 350 waktu itu saya lihat. Oke, ini untuk percobaan kedua ya, dari topologi yang kedua. Jadi ini kita dapat IP MikroTik ya teman-teman. Di sini saya setting DHCP server aja. Dan hasilnya yap, speednya turun teman-teman di Ookla. Turun cukup drastis ya, dari yang tadinya 200 sisa tinggal 50 Mbps teman-teman. Ini speednya turun, tapi untuk uploadnya masih konsisten ya sebenarnya. Segini masih konsisten teman-teman. Tadi 40, sekarang 36 ya. Masih konsisten sebenarnya. Cuman downloadnya itu teman-teman drastis sekali turunnya. Untuk pingnya juga cukup konsisten teman-teman, ada di 30-an sekarang. Pingnya cukup konsisten juga ya. Speed downloadnya turun drastis teman-teman di topologi ini ya. Di Ookla, kita tes di Ookla, speednya turun drastis teman-teman. Oke, seperti itu hasilnya. Uploadnya cukup konsisten ya di 40 Mbps. Ini kita coba sekali lagi teman-teman. Saya penasaran soalnya. Saya penasaran banget nih, kenapa speednya bisa turun gitu. Tapi beberapa kali saya coba ternyata tetap sama hasilnya teman-teman. Ada di kisaran 50, 40, 50, 40 seperti itu teman-teman. Dan mungkin ya faktornya emang karena lagi dipakai tetangga saya ini, jadi sistemnya ya gitu. Saya bilang tadi, ini saya pakai beberapa device ya yang connect ke MikroTik saya. Sistemnya patungan lah teman-teman ya. Oke, ini saya coba di aplikasi Starlink-nya langsung ya teman-teman. Dan ternyata ya cukup kaget juga ya, ternyata di aplikasi Starlink-nya lumayan tinggi teman-teman. Ini ada ketidakkonsisten, apa ya? Ada kebimbangan sebenarnya, yang mana sih yang benar gitu kan. Jadi untuk buktiinnya sebenarnya sih perlu kita tes langsung ya dengan mendownload file.
Jadi kita bisa tahu pasti berapa speed yang sebenarnya gitu teman-teman. Cuma ya beda server tempat kita download ya beda, pasti juga beda hasilnya teman-teman, seperti itu. Tapi kita usahakan nanti kedepannya kita coba download file gitu kan. Kita coba kasih lihat ke teman-teman hasilnya seperti apa. Sini ada beda ya untuk speed test dari Ookla sama speed test dari aplikasi Starlinknya langsung. Bedanya jauh malah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya bisa teman-teman bisa teman-teman simpulkan sendiri ya untuk hasilnya. Dan sebenarnya sih saya gak mau bikin perbandingan entah itu SP kabel atau GSM atau apa ya. Ini pokoknya yang pasti ya beda lah, intinya beda. Ini pakai satelit, yang pakai kabel, kalau dibandingin yang pakai kabel ya tentu aja pasti bedanya jauh ya teman-teman. Kalau pakai kabel itu yang pasti lebih stabil ya, karena dia langsung terhubung tanpa ada halangan apa-apa ya. Jadi benar-benar internetnya kayak dari server langsung dibawa ke tempat kita gitu. Kalau ini pastinya ada sedikit kendala, misalnya pas ada hujan. Tapi beberapa kali saya coba speed test di cuaca berbeda ya, hasilnya tuh saya acungin jempol teman-teman, sebenarnya cukup stabil ya teman-teman. Walaupun pas lagi kondisi hujan berawan hitam, itu speednya masih tetap konsisten teman-teman ya di tempat saya, tapi cuma gak tahu di tempat-tempat yang lainnya. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang sekarang lagi kumpul-kumpul buat beli Starlinknya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.